Kalau seluruh tambang menjadi milik negara hasilnya, maka Indonesia akan punya 4 hingga 5 kali lipat dari Burkina Faso setiap tahunnya. Alias angka 400 ton atau 500 ton emas setiap tahun bisa dimiliki. Yang kalau dinilai dengan harga sekarang, yang kalau 1 ton itu sekitar 3 triliun rupiah, maka setiap tahun ada nilai 1.500 triliun rupiah dari emas yang ongkos produksinya nggak lebih 50%, alias atau ada 750 triliun uang negara setiap tahunnya dari emas. Itulah yang dilakukan kalau negara melaksanakan pasal 33 Undang-Undang 45 secara utuh yang dipraktekkan saat ini bukan oleh Indonesia, tapi oleh Burkina Faso, oleh Amerika, oleh Rusia, dan oleh Tiongkok. Indonesia yang punya undang-undang tersebut nggak pernah menjalankan apa yang founding father negara ini pernah buat. Jadi kita tanya sekali lagi kepada para ekonom yang menguasai pemerintahan selama 50 tahun terakhir ini. Kok kalian ngutang sih? Kita ke Burkina Faso. Ibrahim Traoré telah membawa Burkina Faso mencapai tahun produksi emas terbesar dalam sejarah negaranya, yaitu sebanyak 94 ton pada tahun 2025. Angka ini merupakan output tertinggi dalam sejarah negara tersebut dan terjadi di saat pemerintahan militer yang memperketat kendali atas sektor pertahanan dengan mengendalikan perusahaan asing kontraktor tambang dan refining hasil tambang. Perusahaan asing di Burkina Faso bukan pemilik tambang, namun hanya pengelola dan dibayar berdasarkan throughput atau barang yang telah diproses atau dihasilkan. Pencapaian baru ini menandai titik balik dramatis bagi sektor yang sempat mundur 5 tahun yang lalu akibat kudeta berturut-turut dan ketidakpastian politik yang ini semua menakutkan bagi investor. Rekor Burkina Faso sebelumnya adalah 67 ton pada tahun 2021, namun momentum ini sempat runtuh di tahun 2022 karena ketidakstabilan politik. Pada tahun 2025, kelesuan tersebut berbalik dan pejabat mengaitkan keberhasilan ini dengan reformasi menyeluruh serta apa yang disebut pemerintah sebagai kedaulatan ekonomi di Burkina Faso. Pergeseran yang lebih besar adalah kendali negara atas tambang emas ini. Di bawah Ibrahim Traoré ada 5 tambang emas yang telah dinasionalisasikan di bawah kendali langsung negara. Ini adalah bagian dari dorongan yang lebih luas yang dikenal sebagai nasionalisme sumber daya yang menyebar di seluruh wilayah Sahara atau Sahel ini. Traoré menegaskan bahwa emas Burkina Faso harus menguntungkan rakyat Burkinabe, sebutan warga Burkina Faso, bukan untuk Perancis, bukan untuk Barat, di mana produksi emas diperkirakan akan naik di tahun 2026 ini. Pemerintah berencana meluncurkan setidaknya 10 tambang baru yang sepenuhnya dimiliki dan dioperasikan oleh investor Burkinabe tahun ini. Bagi Burkina Faso, emas adalah ekspor utama dan tulang punggung ekonomi yang mendanai fungsi inti negara seperti keamanan, infrastruktur, dan akses energi. Ketergantungan pada emas meningkat seiring dengan tekanan dari Amerika dan Uni Eropa yang memberlakukan sanksi berupa pembekuan bantuan non-kemanusiaan sebagai tanggapan terhadap pemerintahan militer Traoré yang anti Perancis, anti Amerika, dan anti Barat. Para analis berpendapat bahwa rekor output emas negara telah meningkat produksinya dan memperketat kendalinya atas keuntungan emas tersebut, di mana saat ini emas lebih dari sekedar bukan menghasilkan pendapatan negara. Emas membentuk kembali posisi Burkina Faso sebagai negara berdaulat di wilayah Sahel. Ada hal yang sudah bertahun-tahun saya bingung dengan sistem keuangan yang dipimpin oleh pakar ekonomi yang katanya pinter itu. Namun ada 2 hal yang pasti yang terjadi di tanah air Indonesia ini, yaitu hutang negara selalu meningkat tiap tahunnya dan nilai rupiah selalu melemah. Sejak Orde Baru sampai sekarang, sejak geng Berkeley hingga geng Illinois menguasai 50 tahun Kementerian Keuangan dan Ekonomi, hasilnya hutang dan melemahnya rupiah. Sementara kita sejak 10 tahun terakhir teriak-teriak urusan keuangan ini dan masih aja nggak dianggap sama sekali.